Bisakah Anda membayangkan seorang pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, tanpa pernah memiliki anak selama puluhan tahun, tiba-tiba dikaruniai 10 anak kembar? Sebuah kisah nyata yang penuh keajaiban ini akan mengajarkan kita tentang kekuatan doa, kesabaran, dan keajaiban Tuhan. Halo Sobat Bijakku. Selamat datang di channel Kisah Bijakku, tempat di mana kisah penuh inspirasi dan keajaiban hadir untuk menghangatkan hati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Di sebuah desa kecil yang tenang dan asri, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Harun dan Bu Siti. Desa itu bernama Desa Sukajaya, terletak di lereng pegunungan yang jauh dari keramaian kota. Suasananya selalu sejuk, dengan pemandangan sawah yang hijau membentang sejauh mata memandang. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti desa, memberikan nuansa damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Warga di desa itu hidup sederhana. Mayoritas dari mereka adalah petani yang mengandalkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Sukajaya memang tidak besar, tetapi kehangatan dan keramahan penduduknya membuat siapapun yang datang merasa betah. Pak Harun dan Bu Siti adalah salah satu pasangan tertua di desa tersebut. Mereka dikenal sebagai pasangan yang penuh kasih sayang dan selalu tersenyum kepada siapapun yang mereka temui. Pak Harun, yang usianya sudah menginjak 68 tahun, adalah seorang pria dengan postur tubuh yang tinggi dan tegap meskipun rambutnya telah memutih seluruhnya. Sementara itu, Bu Siti, istrinya, seorang wanita yang tidak terlalu tinggi tetapi memiliki senyum lembut yang selalu menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Warga desa sangat menghormati mereka, bukan hanya karena usia mereka yang sudah lanjut, tetapi juga karena sifat baik hati dan kerendahan hati yang selalu mereka tunjukkan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Pak Harun dan Bu Siti adalah pasangan yang rajin bekerja. Pak Harun setiap pagi pergi ke sawah untuk mengurus padi dan kebun sayurnya. Meski tenaganya tidak sekuat dulu, ia tetap gigih bekerja, tidak pernah mengeluh meski matahari terik membakar kulitnya. Hidup itu harus disyukuri, Bu, kata Pak Harun suatu kali kepada istrinya, jikalau kita kerja dengan ikhlas, rezeki pasti datang. Sementara itu, Bu Siti membantu suaminya dengan menyiapkan bekal setiap pagi dan mengurus rumah. Kadang, ia juga membuat kerajinan tangan seperti anyaman tikar yang dijual ke pasar untuk menambah penghasilan. Namun, di balik senyum dan kebahagiaan mereka, ada satu hal yang selalu menjadi luka di hati mereka berdua. Selama lebih dari 40 tahun pernikahan, mereka belum pernah dikaruniai seorang anak pun. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkan hal ini. Saat masih muda, mereka percaya bahwa waktu akan menjawab doa mereka. Setiap hari, mereka selalu berdoa agar diberikan keturunan yang bisa melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan kehadiran seorang anak yang mereka dambakan tidak juga menjadi kenyataan. Pak Harun dan Bu Siti tidak pernah menyerah. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan keturunan. Dari pergi ke dokter di kota, mencoba ramuan herbal dari tabib terkenal, hingga menjalankan berbagai ritual adat yang disarankan oleh sesepuh desa. Mereka pernah diberi saran untuk meminum air kelapa yang dibacakan doa tertentu, bahkan pernah diminta untuk berpuasa selama beberapa hari agar doa mereka lebih cepat terkabul. Kita coba saja, Bu. Siapa tahu memang ini jalannya, kata Pak Harun kepada Bu Siti setiap kali ada saran baru. Meski kadang lelah, Bu Siti selalu mengangguk, mengikuti apa yang dikatakan suaminya. Ia percaya, selama mereka berusaha bersama, segala sesuatu pasti akan terasa lebih ringan. Namun, usaha demi usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Ada saat-saat di mana rasa putus asa hampir menguasai hati mereka. Pak Harun pernah merasa sangat bersalah karena mengira ia adalah penyebab Bu Siti tidak bisa hamil. Maaf ya, Bu, kalau mungkin ini karena aku, katanya dengan nada penuh penyesalan. Tapi Bu Siti selalu menenangkannya. Jangan bicara begitu, Pak. Ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin Tuhan masih menunggu waktu yang tepat untuk kita, jawabnya dengan lembut. Mereka saling menguatkan, tidak pernah saling menyalahkan. Cinta mereka justru semakin kuat meski ujian demi ujian terus datang. Warga desa pun sebenarnya tahu tentang perjuangan mereka.
Beberapa tetangga bahkan sering menyarankan agar mereka mengangkat anak saja, mengambil anak dari keluarga yang tidak mampu untuk dijadikan bagian dari keluarga mereka. Tapi bagi Pak Harun dan Bu Siti, meski ide itu terdengar baik, mereka merasa bahwa memiliki anak kandung sendiri adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mereka tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap bersabar. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita, Bu, kata Pak Harun suatu sore saat mereka duduk bersama di teras rumah, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Hari-hari berlalu, tahun demi tahun berganti, hingga akhirnya usia mereka tidak lagi muda. Meski mereka mulai menerima kenyataan bahwa mungkin mereka akan menjalani sisa hidup mereka tanpa seorang anak, doa itu tetap terucap dalam setiap sujud mereka. Ya Tuhan, jika memang ini jalan hidup kami, berikan kami kekuatan untuk menjalani, doa Pak Harun suatu malam. Bu Siti yang mendengarnya hanya diam sambil menahan air mata. Meski sedih, ia tahu bahwa suaminya hanya ingin yang terbaik untuk mereka berdua. Suatu hari yang cerah, Bu Siti merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Saat itu, pagi sedang berjalan seperti biasanya. Burung-burung berkicau riang, dan angin sejuk berhembus melewati sela-sela jendela rumah mereka. Seperti biasa, Bu Siti bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Hari itu, ia memasak nasi goreng kesukaan Pak Harun dan menggoreng beberapa tahu serta tempe. Namun, saat sedang memotong cabai, tiba-tiba ia merasa pusing dan mual. Tubuhnya lemas, dan ia terpaksa duduk di kursi terdekat sambil memegangi perutnya. "Kenapa, Bu? Kok duduk tiba-tiba?" tanya Pak Harun yang baru saja masuk dari luar rumah. Ia sedang memanaskan air di tungku kayu bakar. Wajahnya terlihat khawatir melihat istrinya yang biasanya kuat kini terlihat pucat. "Entahlah, Pak. Perut saya tiba-tiba terasa mual. Seperti mau muntah," jawab Bu Siti dengan suara pelan. Tangannya bergetar saat mencoba meraih segelas air putih di meja. Pak Harun segera menghampiri dan memegang bahunya. "Mungkin karena kecapean, ya? Kamu kan kemarin sibuk di dapur bantu hajatan tetangga," ujar Pak Harun mencoba menenangkan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang tidak bisa ia abaikan. Bu Siti mengangguk, meski perasaan aneh itu masih ada. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, keesokan harinya, rasa mual itu kembali muncul, bahkan lebih parah. Kali ini, Bu Siti sampai muntah di dapur. Pak Harun yang melihat kejadian itu langsung memutuskan untuk membawa istrinya ke puskesmas di desa terdekat. Saat mereka tiba di puskesmas, suasana tidak terlalu ramai. Bu Siti segera diperiksa oleh seorang bidan bernama Bu Nur. Bidan itu adalah wanita paruh-baya yang sudah lama mengenal keluarga mereka. "Bu Siti jarang sakit, loh. Ini kok mendadak mual-mual?" tanya Bu Nur sambil memeriksa tekanan darah dan denyut nadinya. Bu Siti hanya tersenyum tipis. Ia sendiri bingung dengan apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan awal, Bu Nur menduga bahwa Bu Siti mungkin sedang mengalami gejala asam lambung. "Tapi untuk lebih jelasnya, saya sarankan untuk tes kehamilan juga, Bu," ujar Bu Nur sambil tersenyum. Mendengar saran itu, Bu Siti terdiam. Tes kehamilan? Usianya sudah 65 tahun. Dan ia tidak pernah membayangkan akan mendengar saran seperti itu lagi di usia setua ini. Namun, demi memastikan, ia pun setuju untuk menjalani tes. Setelah menunggu beberapa saat, hasil tes pun keluar. Bu Nur melihat hasilnya, lalu menatap Bu Siti dengan wajah yang sulit dijelaskan. "Bu Siti, ini hasilnya positif. Ibu hamil," kata Bu Nur dengan nada antusias. Bu Siti terdiam sejenak. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Hamil? Apa benar itu, Bu Nur?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Harun yang duduk di sebelahnya ikut membeku. Matanya membelalak lebar, dan ia hampir tidak bisa berkata-kata. "Apa ini tidak salah, Bu Nur? Istri saya sudah lama tidak hamil, dan usia kami juga sudah tua," katanya ragu-ragu. Bu Nur mengangguk dengan yakin. "Saya paham ini mungkin mengejutkan, tapi hasilnya sangat jelas, Pak Harun.
Ibu Siti sedang mengandung. Mungkin ini adalah mukjizat dari Tuhan. Berita itu seperti kilat di siang bolong bagi Pak Harun dan Bu Siti. Setelah pulang dari puskesmas, mereka tidak berhenti membicarakan kabar tersebut. Rasa syukur bercampur tidak percaya memenuhi hati mereka. "Bu, kalau benar kamu hamil, ini pasti jawaban doa-doa kita selama ini," kata Pak Harun sambil menggenggam tangan istrinya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, mereka juga merasa sedikit khawatir. Usia Bu Siti yang sudah lanjut membuat kehamilan ini penuh risiko. "Kita harus lebih hati-hati, Bu. Jangan terlalu capek, ya," pesan Pak Harun dengan nada serius. Bu Siti hanya tersenyum sambil mengangguk. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Setiap pagi, Pak Harun lebih banyak membantu pekerjaan rumah agar Bu Siti tidak terlalu lelah. Ia bahkan mulai belajar memasak meski hasilnya sering membuat Bu Siti tertawa karena rasanya yang terlalu asin atau terlalu manis. "Ya namanya juga usaha, Bu," ujar Pak Harun sambil tertawa kecil. Tetangga-tetangga mereka pun mulai mengetahui kabar kehamilan Bu Siti. Berita itu langsung menjadi topik pembicaraan di seluruh desa. "Benarkah Bu Siti hamil? Kok bisa di usia segitu?" tanya salah satu tetangga kepada Pak Harun. Meski sering mendapat pertanyaan seperti itu, Pak Harun selalu menjawab dengan rendah hati. "Ini semua karena kehendak Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur," katanya. Namun, meski banyak yang merasa bahagia untuk mereka, tidak sedikit juga yang meragukan kebenaran berita tersebut. Ada yang menganggap kehamilan Bu Siti mustahil karena usianya yang sudah tua. "Ah, mungkin itu cuma sakit biasa. Mana mungkin hamil di usia segitu," gumam seorang ibu-ibu di pasar. Tapi Pak Harun dan Bu Siti tidak peduli. Mereka yakin bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah keajaiban yang harus mereka syukuri. Hari demi hari berlalu, dan rasa mual yang dirasakan Bu Siti perlahan mulai berkurang. Ia menjalani kehamilannya dengan penuh kehati-hatian. Setiap malam, Pak Harun selalu memijat kakinya yang sering pegal, dan mereka berdoa bersama agar kehamilan ini berjalan lancar. Di tengah segala keraguan dan tantangan, cinta mereka satu sama lain menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kehidupan Pak Harun dan Bu Siti perlahan berubah menjadi lebih penuh harapan, meski kehamilan ini membuat banyak orang terkejut, terutama setelah berita itu sampai ke dokter kandungan di kota. Untuk memastikan kesehatan Bu Siti dan bayinya, mereka memutuskan untuk memeriksakan kehamilan ke rumah sakit besar di kota terdekat. Perjalanan ke kota membutuhkan waktu beberapa jam menggunakan mobil sewaan, tetapi mereka rela melakukannya demi keselamatan sang calon bayi. Hari pemeriksaan pun tiba. Bu Siti duduk di kursi tunggu klinik dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang karena akhirnya bisa memastikan kabar gembira ini, tetapi di sisi lain, ada sedikit rasa cemas. "Bagaimana kalau ada yang salah, Pak?" bisiknya kepada Pak Harun yang duduk di sebelahnya. Pak Harun meremas lembut tangan istrinya dan tersenyum menenangkan. "Tenang saja, Bu. Apapun hasilnya, kita jalani bersama. Yang penting sekarang kita periksa dulu, ya." Kata-katanya terdengar tegas, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya yang tidak ia tunjukkan kepada Bu Siti. Saat nama Bu Siti dipanggil, mereka berdua masuk ke ruang periksa. Dokter kandungan, seorang pria berusia 50-an bernama Dr. Raffi, menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Jadi, Bu Siti, saya dengar ibu sedang mengandung? Ini kabar luar biasa," katanya sambil mempersiapkan alat USG. Bu Siti mengangguk pelan, masih merasa gugup. "Iya, dokter. Tapi saya bingung. Usia saya sudah 65 tahun. Apa ini benar-benar mungkin?" ditanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Dr. Raffi mengangguk sambil tersenyum. "Secara medis, ini memang sangat jarang terjadi, tapi bukan berarti tidak mungkin. Apalagi kalau ini adalah kehendak Tuhan. Sekarang, mari kita periksa lebih lanjut." Proses pemeriksaan dimulai. Dr. Raffi menggunakan alat USG untuk melihat kondisi kandungan Bu Siti. Awalnya, ruangan itu sunyi. Hanya ada suara mesin USG yang berbunyi pelan. Namun, setelah beberapa saat,
Ekspresi wajah Dr. Raffi berubah. Matanya melebar, dan ia terlihat sangat terkejut. "Bu Siti, Pak Harun, saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi ini luar biasa," katanya dengan nada antusias. Pak Harun dan Bu Siti saling berpandangan. "Ada apa, dokter? Apa ada masalah?" tanya Pak Harun dengan nada cemas. Dr. Raffi segera menggelengkan kepala. Tidak ada masalah. Tapi ini benar-benar tidak biasa. Dari hasil USG ini, saya bisa melihat bahwa Bu Siti sedang mengandung 10 bayi. 10? Bu Siti hampir tidak bisa berkata-kata. Matanya melebar, dan tangannya langsung memegang lengan Pak Harun. Sementara itu, Pak Harun hanya terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. "Betul sekali, 10 bayi. Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi hasil USG sangat jelas. Semua janin terlihat sehat, meskipun ini adalah kehamilan yang sangat langka dan berisiko tinggi," jelas Dr. Raffi sambil menunjukkan layar USG kepada mereka. Ruangan itu hening untuk beberapa saat. Pak Harun akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Ini benar-benar mukjizat, Bu." Matanya berkaca-kaca, dan ia meremas tangan Bu Siti dengan penuh emosi. Namun, Dr. Raffi segera mengingatkan mereka bahwa kehamilan ini tidak akan mudah. Kehamilan multipel seperti ini sangat berisiko, terutama dengan usia ibu yang sudah lanjut. Ibu harus mendapatkan perawatan khusus dan sangat menjaga kesehatan. "Kita akan bekerja keras untuk memastikan semuanya berjalan lancar," katanya dengan nada serius. Dalam perjalanan pulang, Pak Harun dan Bu Siti tidak henti-hentinya membicarakan kabar luar biasa ini. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. "Pak, bagaimana kita bisa merawat 10 anak sekaligus nanti?" tanya Bu Siti dengan nada setengah bercanda, meski ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Pak Harun hanya tertawa kecil. "Kita jalani saja, Bu. Tuhan sudah memberikan kita rezeki sebesar ini, pasti ada jalannya," katanya penuh keyakinan. Namun, setelah kabar itu menyebar ke seluruh desa, tanggapan masyarakat sangat beragam. Beberapa orang merasa kagum dan percaya bahwa ini adalah tanda kebesaran Tuhan. "Luar biasa. Saya belum pernah mendengar ada yang hamil 10 anak sekaligus, apalagi di usia setua itu," kata seorang tetangga dengan penuh semangat. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan kebenaran cerita tersebut. "Masa iya? Jangan-jangan cuma berita dilebih-lebihkan saja," gumam beberapa orang di pasar. Ada juga yang menganggap bahwa ini terlalu berisiko dan mungkin akan berakhir dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Harun dan Bu Siti mencoba untuk tidak terlalu memikirkan komentar negatif. Bagi mereka, fokus utama adalah menjaga kesehatan Bu Siti dan bayi-bayi di dalam kandungannya. Setiap hari, mereka berdoa bersama, memohon kekuatan untuk menjalani kehamilan yang luar biasa ini. Dalam hati kecilnya, Pak Harun merasa bahwa tugasnya sebagai kepala keluarga menjadi semakin besar. Ia mulai memikirkan bagaimana ia akan memenuhi kebutuhan 10 anak sekaligus, terutama mengingat penghasilan mereka yang terbatas sebagai petani. Namun, ia percaya bahwa rezeki akan datang seiring dengan bertambahnya tanggung jawab. Di sisi lain, Bu Siti mulai merasakan perubahan yang semakin nyata pada tubuhnya. Perutnya yang biasanya rata kini mulai membesar dengan cepat. Ia juga sering merasa lelah dan sulit tidur di malam hari. Namun, setiap kali merasakan gerakan kecil dari bayi-bayi di dalam kandungannya, ia merasa semua kesulitan itu terbayar. "Mereka bergerak, Pak. Sepertinya mereka sehat," katanya sambil tersenyum penuh haru. Setiap hari, Desa Sukajaya semakin ramai dengan pembicaraan tentang kehamilan Bu Siti. Banyak warga yang datang untuk menjenguk dan memberikan doa serta dukungan. Bahkan, beberapa tetangga mulai membantu Pak Harun dan Bu Siti dalam pekerjaan sehari-hari. "Kami ingin ikut membantu, Pak. Ini kan mukjizat yang luar biasa. Kita semua harus mendukung," kata salah satu tetangga mereka. Bagi Pak Harun dan Bu Siti, dukungan dari tetangga-tetangga mereka adalah berkah tersendiri. Meski ada tantangan besar yang menanti di depan, mereka merasa tidak sendirian. Mereka percaya bahwa dengan cinta, kesabaran,
dan doa, mereka bisa melewati semua ini. Hari demi hari berlalu, dan kehamilan Bu Siti semakin menjadi perhatian tidak hanya di desa Sukajaya, tetapi juga di luar desa. Kabar tentang seorang wanita lanjut usia yang mengandung 10 bayi sekaligus menyebar dengan cepat, terutama setelah salah satu tetangga mereka menceritakan kejadian ini kepada wartawan lokal. Dalam waktu singkat, banyak orang dari luar desa mulai berdatangan untuk melihat langsung pasangan ini, atau setidaknya untuk mendengar cerita mereka. Awalnya, Pak Harun dan Bu Siti merasa sedikit canggung dengan perhatian yang tiba-tiba datang dari banyak orang. "Pak, saya tidak terbiasa jadi sorotan seperti ini," kata Bu Siti sambil melipat baju di ruang tamu. Rumah mereka yang sederhana tiba-tiba dipenuhi oleh orang-orang yang ingin tahu. Beberapa bahkan datang membawa kamera untuk mendokumentasikan momen ini. "Anggap saja ini rezeki, Bu. Siapa tahu mereka juga membawa bantuan," jawab Pak Harun dengan nada menenangkan. Ia berusaha melihat sisi positif dari situasi ini, meskipun di dalam hatinya ia merasa terganggu dengan hilangnya privasi mereka. Benar saja, banyak dari orang-orang yang datang tidak hanya membawa rasa penasaran, tetapi juga berbagai bentuk bantuan. Ada yang memberikan bahan makanan, ada pula yang membawa perlengkapan bayi seperti selimut, pakaian, hingga popok. Bahkan, seorang pengusaha lokal menawarkan untuk membantu biaya pemeriksaan dan persalinan Bu Siti di rumah sakit terbaik di kota. "Pak Harun, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kami ingin ikut berkontribusi agar semuanya berjalan lancar," kata pengusaha itu saat bertemu langsung dengan Pak Harun di rumah mereka. Pak Harun hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak tahu harus membalas bagaimana. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak," katanya penuh haru. Di tengah perhatian yang terus meningkat, Bu Siti harus menghadapi tantangan fisik yang semakin berat. Perutnya yang membesar dengan cepat membuatnya sulit bergerak. Ia sering merasa nyeri di punggung dan kesulitan bernapas, terutama saat malam hari. "Pak, saya takut kadang-kadang. Ini semua terasa seperti mimpi," katanya suatu malam saat mereka duduk bersama di kamar. Pak Harun memegang tangannya erat-erat. "Jangan takut, Bu. Kita jalani bersama. Kalau kamu lelah, istirahat saja. Aku akan urus semuanya," ujarnya dengan suara lembut. Ia tahu bahwa istrinya sedang menghadapi ujian yang sangat berat, dan ia bertekad untuk selalu berada di sisinya. Untuk memastikan kehamilan berjalan lancar, mereka semakin sering pergi ke rumah sakit di kota untuk pemeriksaan. Setiap kali mereka pergi, perhatian orang-orang di rumah sakit selalu tertuju kepada mereka. "Ini pasien spesial kita," kata salah satu perawat sambil tersenyum. Mereka bahkan memanggil Bu Siti sebagai Ibu Ajaib, karena kehamilan luar biasanya. Pada salah satu pemeriksaan rutin, dokter menyampaikan bahwa perkembangan bayi-bayi dalam kandungan Bu Siti berjalan baik, meskipun ini adalah kehamilan dengan risiko tinggi. "Bu Siti, kami harus mempersiapkan segala sesuatu untuk persalinan dengan sangat hati-hati. Mengingat kondisi ibu dan jumlah bayi yang banyak, kemungkinan besar nanti harus dilakukan operasi sesar," kata Dr. Raffi sambil menjelaskan detail prosedur yang akan dilakukan. Bu Siti mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa takut. Ia tidak pernah menjalani operasi sebelumnya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Namun, ia tahu bahwa ini adalah demi keselamatan bayi-bayi yang sedang ia kandung. "Yang penting mereka lahir dengan selamat, Dok. Saya serahkan semuanya kepada dokter dan Tuhan," katanya dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar. Pak Harun, di sisi lain, mulai sibuk mempersiapkan segala kebutuhan setelah persalinan. Ia mengatur kamar di rumah mereka untuk dijadikan tempat khusus bagi bayi-bayi itu nantinya. Beberapa tetangga bahkan ikut membantu, membawa kayu untuk membuat tempat tidur tambahan. 10 bayi, Pak Harun. Ini luar biasa. Jangan khawatir, kami semua siap membantu kalau dibutuhkan, kata salah satu tetangga sambil memotong kayu di halaman. Namun, di tengah persiapan itu, Bu Siti mulai merasakan kelelahan yang semakin parah. Pada usia kehamilan 8 bulan, ia mulai mengalami kontraksi dini. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba Bu Siti merintih kesakitan. "Pak, perut saya sakit sekali,"
katanya sambil memegang erat tangan suaminya. Pak Harun yang panik segera meminta bantuan tetangga untuk membawa mereka ke rumah sakit. Perjalanan malam itu terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Pak Harun. Ia tidak henti-hentinya memegang tangan Bu Siti sambil terus berdoa dalam hati. "Tolong kuat, Bu. Kita hampir sampai," katanya dengan suara gemetar. Sesampainya di rumah sakit, tim medis sudah siap menyambut mereka. Bu Siti segera dibawa ke ruang operasi, sementara Pak Harun hanya bisa menunggu di luar dengan perasaan campur aduk. Hatinya dipenuhi oleh doa-doa yang tiada henti. Ia tahu bahwa malam ini adalah momen paling menentukan dalam hidup mereka. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam bagi Pak Harun. Ia berjalan mondar-mandir di lorong rumah sakit, berharap mendengar kabar baik secepatnya. Setelah beberapa jam, akhirnya Dr. Raffi keluar dari ruang operasi dengan senyuman di wajahnya. "Pak Harun, selamat. Semua bayi lahir dengan selamat. Ada 5 laki-laki dan 5 perempuan," katanya dengan nada penuh kegembiraan. Pak Harun langsung meneteskan air mata. Ia segera bersujud syukur di lantai rumah sakit, mengucap terima kasih kepada Tuhan atas mukjizat yang telah diberikan kepada keluarganya. "Bagaimana dengan istri saya, Dok?" tanyanya dengan suara penuh harap. Ibu Siti juga dalam kondisi stabil, meskipun sangat lelah. "Kami akan memantau kondisinya selama beberapa hari ke depan," jawab Dr. Raffi dengan tenang. Malam itu, dunia Pak Harun dan Bu Siti berubah selamanya. 10 bayi mungil kini menjadi bagian dari keluarga mereka, membawa kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah malam penuh keajaiban itu, rumah sakit tempat Bu Siti melahirkan menjadi pusat perhatian. Banyak orang, termasuk media, yang datang untuk meliput kisah mereka. 10 bayi mungil yang lahir dari seorang ibu berusia 65 tahun benar-benar menjadi berita besar, tidak hanya di desa mereka, tetapi hingga ke tingkat nasional. "Ini mukjizat, Bu. Nama kita sekarang dikenal di mana-mana," ujar Pak Harun suatu pagi sambil membaca koran yang memuat kisah mereka di halaman depan. Bu Siti, yang masih lemah setelah operasi, hanya bisa tersenyum. Ia merasa bahagia, tetapi juga cemas memikirkan masa depan bayi-bayinya. "Pak, bagaimana kita akan merawat mereka semua?" "10 anak, Pak. Kita butuh banyak sekali uang, waktu, dan tenaga," katanya dengan suara lemah. Pak Harun menggenggam tangan istrinya dengan penuh kasih. "Jangan khawatir, Bu. Rezeki mereka sudah ada yang mengatur. Kita jalani saja satu hari demi satu hari. Yang penting sekarang kamu istirahat dulu biar cepat pulih," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Di sisi lain, rumah sakit tempat mereka dirawat mulai kewalahan dengan perhatian dari luar. Banyak wartawan yang ingin mengambil gambar bayi-bayi itu, tetapi pihak rumah sakit melarang demi menjaga privasi dan kesehatan mereka. Bayi-bayi ini masih sangat kecil dan rentan. "Kami tidak bisa membiarkan banyak orang masuk begitu saja," kata salah satu dokter kepada para wartawan. Namun, perhatian dari masyarakat tidak selalu membawa hal negatif. Banyak orang yang terdorong untuk membantu. Beberapa donatur mulai mengirimkan bantuan, seperti susu formula, popok, hingga uang tunai. Bahkan, ada seorang pengusaha terkenal yang menawarkan untuk membiayai pendidikan ke-10 anak itu hingga ke perguruan tinggi. "Pak Harun, kami sangat tersentuh dengan kisah Bapak dan Ibu. Tolong terima bantuan ini sebagai bentuk dukungan kami," kata pengusaha itu saat menyerahkan bantuan secara langsung di rumah sakit. Pak Harun terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. "Tuhan benar-benar baik kepada kami, Bu. Kita tidak sendirian," katanya kepada Bu Siti saat mereka berbicara di kamar rawat inap. Sementara itu, 10 bayi mungil mereka dirawat dengan penuh perhatian oleh tim medis. Karena lahir prematur, mereka harus ditempatkan di inkubator selama beberapa minggu pertama. Setiap kali Bu Siti atau Pak Harun melihat mereka, hati mereka dipenuhi oleh rasa syukur yang luar biasa. "Lihat, Bu. Mereka semua sehat. Tuhan benar-benar memberikan kita anugerah yang tidak ternilai," kata Pak Harun sambil mengelus kepala salah satu bayi di dalam inkubator.
Bu Siti hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mereka semua cantik dan tampan, Pak. Saya tidak percaya bahwa saya bisa melahirkan mereka semua. Ini seperti mimpi, katanya dengan suara bergetar. Namun, meskipun kebahagiaan itu nyata, tantangan yang mereka hadapi juga tidak kecil. Setelah keluar dari rumah sakit, kehidupan mereka berubah drastis. Rumah kecil mereka yang sederhana kini dipenuhi oleh suara tangisan bayi sepanjang hari. Bu Siti dan Pak Harun harus belajar banyak hal baru, seperti cara memberi makan bayi secara bergantian, mengganti popok, dan menenangkan bayi yang menangis. Untungnya, mereka tidak sendiri. Para tetangga dan kerabat mereka terus memberikan bantuan. Ada yang datang membantu memasak, ada pula yang membantu menjaga bayi-bayi itu selama beberapa jam agar Pak Harun dan Bu Siti bisa beristirahat. Ini adalah tanggung jawab bersama, Pak. Kita semua ingin melihat anak-anak ini tumbuh sehat dan bahagia, kata salah satu tetangga mereka. Pak Harun merasa sangat bersyukur atas dukungan itu. Namun, ia juga merasa harus segera mencari cara untuk meningkatkan penghasilan mereka. Kita tidak bisa terus mengandalkan bantuan orang lain, Bu. Aku harus bekerja lebih keras, katanya suatu malam saat mereka duduk bersama setelah anak-anak tertidur. Bu Siti mengangguk, meskipun ia tahu bahwa suaminya sudah bekerja sangat keras. Tapi jangan terlalu memaksakan diri, Pak. Kesehatanmu juga penting, katanya dengan nada lembut. Hari-hari berlalu, dan Pak Harun mulai mencoba berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia menjual hasil pertanian mereka dengan lebih giat, bahkan mulai mencoba bercocok tanam tanaman yang lebih bernilai tinggi seperti sayuran organik. Selain itu, berkat perhatian media, ada seorang investor yang menawarkan untuk membantu Pak Harun mengembangkan usaha kecil-kecilan di desa mereka. Pak Harun, bagaimana kalau kita buat usaha pengolahan hasil tani? Saya siap membantu modalnya, kata investor itu saat berkunjung ke rumah mereka. Pak Harun awalnya ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan Bu Siti, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ini adalah kesempatan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita, katanya dengan penuh semangat. Perlahan tetapi pasti, kehidupan mereka mulai stabil. 10 anak mereka tumbuh dengan cepat, membawa kebahagiaan yang tiada tara ke dalam rumah kecil mereka. Setiap hari, Pak Harun dan Bu Siti tidak pernah berhenti bersyukur atas anugerah luar biasa yang telah mereka terima. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tugas untuk membesarkan 10 anak bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka percaya bahwa dengan cinta, doa, dan kerja keras, mereka bisa melewati semua tantangan yang ada. Waktu berlalu dengan cepat. 10 anak Pak Harun dan Bu Siti kini telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Kehidupan keluarga mereka tidak lagi sesulit dulu. Usaha pengolahan hasil tani yang dirintis Pak Harun berkembang pesat, menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Bahkan, usaha itu membuka lapangan pekerjaan bagi banyak warga desa Sukajaya. Mimpi saya waktu itu cuma sederhana, Bu, kata Pak Harun suatu sore sambil duduk di teras rumah bersama Bu Siti. Saya ingin anak-anak kita tumbuh sehat, bahagia, dan punya masa depan yang lebih baik. Tapi ternyata Tuhan memberikan lebih dari itu. Bu Siti tersenyum lembut, matanya menatap halaman rumah mereka yang kini ramai dengan suara tawa 10 anak mereka. Kita ini cuma alat, Pak. Tuhan yang merencanakan segalanya. Yang penting, kita terus bersyukur dan menjalani hidup dengan ikhlas, jawabnya. Anak-anak mereka tumbuh dengan sifat-sifat yang beragam, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, rasa cinta dan hormat yang besar kepada orang tua mereka. Mereka menyadari betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan Pak Harun dan Bu Siti untuk membesarkan mereka. Di usia senjanya, Pak Harun dan Bu Siti tetap aktif, meskipun tubuh mereka tidak lagi sekuat dulu. Mereka lebih sering menyerahkan urusan usaha kepada anak-anak mereka yang mulai mengambil alih tanggung jawab. Bahkan, beberapa anak mereka mulai menempuh pendidikan tinggi dengan beasiswa yang mereka peroleh berkat prestasi akademik yang luar biasa. Pada suatu malam, keluarga besar itu berkumpul di ruang tamu rumah mereka yang kini lebih besar dan nyaman setelah direnovasi. Di tengah kehangatan itu, salah satu anak mereka, Fatimah, yang menjadi mahasiswi kedokteran,
mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang terharu. "Ayah, Ibu, kami tahu betapa besar perjuangan kalian untuk kami semua. Kami hanya ingin bilang, kami semua sangat mencintai kalian, dan kami berjanji akan selalu menjaga ayah dan ibu, seperti kalian menjaga kami dulu," katanya dengan suara bergetar. Bu Siti meneteskan air mata haru. Ia memeluk Fatimah erat-erat, sementara Pak Harun hanya bisa mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. "Anak-anak, kalian adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup kami. Kami tidak pernah menyesali apapun, meskipun itu sulit. Doa kami selalu sama, agar kalian semua bisa hidup bahagia dan menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang," ujar Pak Harun dengan suara yang tenang tetapi penuh makna. Di tengah keheningan malam itu, keluarga mereka mengucap syukur bersama. Kehadiran 10 anak yang lahir dari keajaiban tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Pak Harun dan Bu Siti, tetapi juga mengubah kehidupan desa Sukajaya. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah mereka, bahwa tidak ada yang mustahil jika Tuhan sudah berkehendak. Dan meskipun usia mereka terus bertambah, cinta Pak Harun dan Bu Siti tidak pernah pudar. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur, ditemani oleh anak-anak yang menjadi bukti nyata bahwa keajaiban itu benar adanya. Di akhir perjalanan hidup mereka, Pak Harun dan Bu Siti dikenang sebagai pasangan yang tidak hanya menerima mukjizat Tuhan, tetapi juga membagikan cinta dan kebahagiaan itu kepada semua orang di sekitar mereka. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Sobat bijakku, dari kisah Pak Harun dan Bu Siti, kita belajar bahwa kesabaran, doa, dan cinta bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Jangan lupa untuk bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya hanya di Kisah Bijakku.